Apa saja tanda bahaya yang harus diwaspadai kalau kamu lagi menyusui? Yuk simak video berikut sampai habis. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini aku mau bahas tanda bahaya apa saja yang perlu diwaspadai kalau misalnya nih kalian sedang menyusui. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja kita bahas. Tanda bahaya yang pertama adalah nyeri yang berlebihan pada payudara. Ingat ya, ibu-ibu, menyusui itu semestinya tidak menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan berarti itu ada hal yang perlu diwaspadai. Nah, nyeri pada payudara yang berlebihan itu biasanya merupakan salah satu tanda terjadinya mastitis atau abses payudara atau pembengkakan pada payudara. Bisa jadi ini disebabkan karena sumbatan ASI atau pengosongan payudara yang kurang optimal. Jadi kalau misalnya ketika ibu-ibu menyusui dan terasa sakit, coba cek pelekatannya udah bener belum, kemudian payudaranya terasa ada bagian yang bengkak atau keras atau enggak. Kalau misalnya ada, nah itu tanda bahaya. Silahkan segera menemui bidan atau konselor laktasi terdekat. Yang kedua tadi udah aku sebutin sebenarnya, yaitu adanya benjolan atau sesuatu yang keras di payudara. Ini bisa merupakan tanda-tanda terjadinya sumbatan pada saluran ASI-nya, mastitis atau abses. Nah, kalau misalnya nih bagian yang keras ini tidak segera ibu keluarkan, bisa dengan dimasas lalu diperah, maka tentu saja ini bisa menyebabkan kondisi yang lebih parah. Jadi mastitisnya nanti bisa lebih parah, bahkan bisa perlu dilakukan pembedahan. Karena itu kalau misalnya kalian mengalami payudaranya terasa keras, kemudian ada benjolannya, coba dikompres dengan kompresan hangat, kemudian dimasas lalu diperah. Usahakan benjolannya yang keras ini bisa keluar sehingga payudaranya nggak keras lagi. Tanda bahaya yang ketiga adalah demam. Jadi biasanya kalau terjadi demam yang tiba-tiba kemudian udah dikasih penurun panas, ternyata panasnya nggak turun, ibunya tetap demam, ini merupakan salah satu tanda infeksi. Ini bisa terjadi kalau misalnya ibu ada mastitis atau misalnya putingnya lecet yang sudah sangat parah gitu ya. Ini bisa menyebabkan ibu demam dan tentu saja ini perlu segera ditangani supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan yang lebih parah lagi. Tanda bahaya yang selanjutnya adalah puting yang lecet tetapi tidak kunjung sembuh meskipun udah dikasih krim anti lecet, udah dibenerin pelekatannya, terus lecetnya itu bener-bener nggak cuma luka kecil tapi misalnya sampai putingnya keruak gitu ya, sampai kayak ada dagingnya hilang gitu. Nah itu ibu-ibu perlu mungkin untuk konsultasi ke konselor laktasi dan ke dokter supaya dikasih obat. Karena puting lecet yang nggak sembuh-sembuh ini bisa jadi bukan hanya karena pelekatan bayinya tidak optimal, tapi mungkin bayinya mengalami tangkai atau tali lidah pendek, atau misalnya ada infeksi jamur di payudara, juga jamur di mulut bayi. Nah ini kalau ada jamur itu kan jadinya pingpong ya, saling menulari antara ibu dan bayi, sehingga sembuhnya jadi lama gitu. Makanya harus periksa. Tanda bahaya selanjutnya adalah produksi ASI yang menurun atau seret. Nah ini perlu hati-hati karena bisa jadi ibu itu hanya merasa produksi ASI-nya sedikit tapi sebenarnya cukup. Kita bisa tahu produksi ASI seret itu tidak cuma dari hasil pompa ya, tetapi kita melihat tanda kecukupan bayi ASI seperti kenaikan berat badannya, frekuensi buang air kecilnya, kemudian kondisi bayinya apakah lemah atau aktif, payudaranya sebelum dan sesudah disusukan itu ada perbedaan atau enggak. Itu yang bisa menjadi indikator apakah ASI ibu itu seret atau tidak. Kecuali kalau misalnya tadinya payudaranya selalu penuh, terus tiba-tiba kempes, produksi ASI-nya itu benar-benar menurun secara drastis. Nah ini perlu dilihat kira-kira apa sih yang menyebabkan ASI-nya bisa turun sampai drastis. Dan tanda bahaya yang terakhir adalah kalau misalnya ibu mengalami pusing yang berlebihan, sakit kepala yang parah gitu ya, kemudian pandangannya kabur, terus ada bengkak di wajah, tangan, dan kaki, karena ini bisa saja merupakan tanda preeklamsia pada masa nifas. Jadi preeklamsia itu tidak hanya terjadi pada saat hamil saja, tetapi juga bisa terjadi pada saat masa nifas. Karena itu ibu harus hati-hati dan segera periksa ke dokter. Nah itu tadi beberapa tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan oleh ibu menyusui, yang kalau kalian mengalami harus segera ke bidan, konselor laktasi atau ke dokter supaya mendapat penanganan dan tidak menjadi lebih parah. Apakah kalian punya pertanyaan seputar menyusui? Bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!